Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendidikan teknik mesin UNS 19. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hiperkes dan Keselamatan Kerja kelas B akan menyampaikan materi mengenai alat pelindung diri dan ketentuannya. Sebelum membahas terkait materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Muhammad Azmi bertindak sebagai moderator. Ada 3 teman saya yang lainnya, yakni Antika Wulandari dengan NIM K2519006 bertindak sebagai pemateri pertama, Hadi Herdiansah dengan NIM K2519038 bertindak sebagai pemateri kedua, dan Maili Mardiah dengan NIM K2519054 bertindak sebagai pemateri ketiga. Adapun perihal yang dibicarakan dari pemateri masing-masing ialah: pemateri pertama membahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan syarat dari alat pelindung diri tersebut. Pemateri kedua membahas mengenai Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan alat pelindung diri di perusahaan. Pemateri ketiga membahas mengenai kelebihan dan kekurangan fungsi dari alat pelindung diri. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri untuk menjelaskan materinya. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan alat yang wajib digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Alat pelindung diri dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah mengganti dari kedua usaha tersebut, tetapi sebagai usaha akhir. Adapun tujuan dari penggunaan alat pelindung diri atau APD antara lain: yang pertama, melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Manfaat dari penggunaan alat pelindung diri atau APD antara lain: 1. Untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja, serta mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan. Jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berupa topi pelindung atau pengaman yang berguna untuk melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh, dan apabila terkena arus listrik. Kemudian, tutup kepala. Tutup kepala berguna untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap maupun panas. Yang kedua, alat pelindung muka dan mata. Meliputi kacamata dan face shield, berfungsi untuk melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, serta pengaruh radiasi tertentu. Alat pelindung muka dan mata ini biasanya terbuat dari bahan gelas atau kaca biasa atau dari plastik. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga berupa sumbat telinga. Sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya atau komunikasi tidak terganggu. Sumbat telinga biasanya terbuat dari bahan karet, plastik keras, plastik lunak, lilin, maupun kapas. Yang disenangi adalah jenis karet dan plastik lunak, karena bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang telinga. Kemudian, penutup telinga, yang berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Keempat, alat pelindung pernafasan. Dapat berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misal berdebu ataupun beracun. Kelima, alat pelindung badan.
Alat pelindung badan berupa jas hujan, berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Kemudian, safety belt berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tertutup atau boiler. Yang keenam, alat pelindung kaki dan tangan. Alat pelindung kaki berupa sepatu pelindung, biasanya terbuat dari bahan kulit, karet, maupun plastik. Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, serta cairan kimia. Alat pelindung tangan berupa sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Syarat alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja sesuai sumber bahaya yang ada. Poin ini sangat penting sebab tujuan dari alat pelindung diri merupakan untuk melindungi pengguna atau pemakai dari bahaya yang ada di sekitarnya saat mereka bekerja. Yang kedua, tidak mudah rusak. Tentu saja, bila APD mudah rusak, hal ini akan mengurangi kegunaan dari APD tersebut. Yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas pengguna sehingga mereka luwes dan leluasa saat mereka bekerja. Yang keempat, mudah diperoleh di pemasaran umum. Dan yang terakhir, nyaman dipakai pengguna. Selanjutnya, dasar hukum yang perlu diketahui oleh pengusaha dan pekerja mengenai kewajiban dari masing-masing stakeholder. Dasar hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama, Pasal 3 Ayat 1 butir F yang berbunyi memberikan alat perlindungan diri untuk para pekerja. Yang kedua, Pasal 9 Ayat 1 butir C yang berbunyi pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, Pasal 12 butir B yang berbunyi tenaga kerja diharuskan memakai APD yang diwajibkan. 3 contoh undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang menyangkut mengenai alat perlindungan diri. Selanjutnya, ada peraturan pemerintah yang menyangkut mengenai alat perlindungan diri. Yang pertama, ada PER-2/MEN-1981 Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunanya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua, Permenaker Trans Nomor PER-3/MEN-1982 Pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat perlindungan diri yang diperlukan dan gizi, serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Yang ketiga, Permenaker Trans Nomor PR-MEN-7/2010 Pasal 2 Ayat 1 pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja
atau buruh di tempat kerja. Pada pasal 5, pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Dan yang ketiga, pasal 6, pekerja, buruh, dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko yang akan terjadi. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dibuat untuk melindungi para pekerja dari bahaya yang ada saat mereka bekerja, serta memberi perlindungan khusus dari negara dan pemerintah agar mereka dengan nyaman bekerja di lingkungannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan fungsi dari APD. Yang pertama yaitu petunjuk cara pemakaian APD yang salah. Hal ini terjadi karena terkadang seseorang malas menggunakan APD karena alasan ribet dan kurang nyaman. Maka mereka akan menggunakan APD secara asal atau tidak sesuai dengan aturan, dan kemampuan perlindungan dari APD pun kurang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu banyak di pasaran umum yang menjual APD tidak sesuai standar K3. Saat ini APD banyak diperlukan, sehingga banyak oknum atau orang yang menjual barang atau APD tidak sesuai dengan standar K3. Kemudian yang ketiga adalah APD dapat menularkan penyakit jika dipakai bergantian. Terkadang suatu perusahaan menyediakan APD yang digunakan secara bergantian. Jika APD sebelumnya dipakai oleh seorang yang menderita penyakit, contohnya penyakit flu, kemudian APD tersebut dipakai oleh orang sehat, maka orang sehat tersebut akan tertular dengan penyakit flu. Kemudian yang keempat yaitu tidak menjamin pemakaiannya bebas dari kecelakaan. Jadi dari sini seorang yang memakai APD bukan berarti bebas dari kecelakaan, tapi pemakaian APD hanya untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kemudian kelebihan fungsi dari APD adalah yang pertama, mengurangi resiko akibat kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan kerja pada suatu industri, APD dapat mengurangi resiko dalam kecelakaan kerja tersebut. Sebagai contoh, apabila terjadi kebocoran suatu zat gas beracun, maka APD mengurangi efek karena kebocoran gas pada para pekerja. Kemudian yang kedua yaitu melindungi seluruh tubuh dari kecelakaan. Yang ketiga, sebagai usaha terakhir jika pengendalian teknik dan administrasi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja. Kemudian cara merawat APD yaitu yang pertama, meletakkan APD pada tempatnya. Yang kedua, melakukan pembersihan rutin. Kemudian yang ketiga, memeriksa APD sebelum dipakai bila ada kerusakan. Dan yang keempat yaitu memastikan APD yang digunakan aman.
One semester later. Pekerjaan kemarin mengenai penambahan palem di desa mungkin bisa dilaporkan Pak Ucup. Pak Ucup, Pak. Pekerjaan kemarin mengenai penambahan palem di desa bisa dilaporkan Pak. Sekian penjelasan dari ketiga materi tersebut. Apabila ada yang ingin bertanya atau menyanggah, bisa silahkan bertanya di kolom komentar yang sudah tertera ataupun di grup Telegram Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kata. Saya izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.